Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Habis lebaran jangan sampai semangat belajarnya kendor ya. Yuk kita mulai lagi berjuang bersama-sama untuk menjemput rezeki menjadi PNS di tahun 2023. Amin, amin. Jadi mari kita mulai semuanya dengan berpikiran positif teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berpikiran positif, insya Allah tahun ini jadi ASN, jadi PNS, insya Allah usahanya juga akan maksimal teman-teman ya. Beda kalau teman-teman mengawali semuanya dengan pikiran negatif gitu ya. Mana mungkin jadi ASN, mana mungkin gini, mana mungkin gini. Itu pasti usahanya juga akan setengah-setengah ya. Jadi mari kita berprasangka baik bahwa nasib baik akan menjemput teman-teman di tahun 2023 ini. Amin, amin. Oke teman-teman, di konten kali ini udah lama nih aku nggak bahas soal TWK nih. Dan aku akan membahas soal TWK yang paling terbaru dan semuanya full penalaran teman-teman ya. Jadi akan ada soal-soal tentang kasus-kasus terbaru yang terjadi di Indonesia saat ini dan bagaimana kita bisa membedakan setiap choice yang beda-beda tipis nih teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan, nonton sampai akhir ya. Sebelumnya aku mau info ini buat teman-teman, setelah membuka bimbel Santiu sampai batch 9 kemarin, ini adalah pertama kalinya aku buka bimbel full SKD. Jadi intens belajar TWK, TIU dan TKP bareng aku Viracun. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bareng kita, silahkan daftar sekarang juga. Pendaftarannya dimulai dari tanggal 7 sampai tanggal 18 Juli. Kelas akan kita mulai pada tanggal 18 Juli, jangan sampai ketinggalan. Ini adalah pertama kalinya teman-teman ya. Jadilah peserta batch pertama dan mari kita taklukan soal-soal SKD. Sampai ketemu di kelas nanti ya. Daftarnya di www.viracun.id. Oke, kita ke soal yang pertama. Tahun ini dihebohkan dengan berita penganiayaan seorang anak SMA bernama David oleh anak pejabat bernama Mario Dandi. Oke, Mario berasal dari keluarga yang kaya berpengaruh, orang tuanya pejabat di Kemenkeu. Tidak hanya itu, kerap kali memamerkan harta kekayaan di media sosial. Penganiayaan dilakukan oleh Mario menyebabkan siswa SMA tersebut terbaring koma di rumah sakit. Kasus ini mencuat di publik karena teman Mario mengunggah video penganiayaan tersebut ke sosial media. Pada video tersebut, Mario menganiaya David tanpa ampun. Dia mengatakan tidak takut apabila video itu disebarkan. Pada video itu maksudnya ya. Perilaku Mario tersebut tidak mencerminkan perilaku sesuai Pancasila keberapa nih teman-teman. Oke, jadi intinya di sini perilaku Mario Dandi yang diperbincangkan gitu ya. Jadi kita harus fokus ke permasalahannya teman-teman. Nah, ada dua dilema biasanya kalau kita dihadapkan pada kasus seperti ini antara sila kedua dan sila kelima. Nah, kenapa aku bilang sila kelima? Karena di sini ada perilaku bermewah-mewah dan sombong di sini teman-teman ya, terkesan bersikap sombong gitu. Jadi kayak di sini ada Mario berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh, orang tuanya pejabat, terus dia sering memamerkan harta kekayaannya di sosial media gitu. Jadi kayak ada kesan bahwa dia itu hidup bermewah-mewah, yang mana ini tuh melanggar dari sila yang kelima gitu. Tapi teman-teman, jawabannya adalah bagian B. Kenapa? Karena kita fokus ke masalahnya. Sekali lagi kalau TWK tuh fokus sama yang diperbincangkan gitu. Nah, ini dilihat dari kalimat yang pertama, tahun ini dihebohkan dengan berita penganiayaan. Jadi berita penganiayaannya. Terus yang hidup bermewah-mewah si Dandi ini, Mario Dandi, itu adalah sebagai kalimat pelengkap gitu teman-teman ya. Jadi yang dibicarakan bukan kehidupan bermewah-mewahnya, intinya gitu bukan kehidupan bermewah-mewah dan anak pejabatnya, tapi penganiayaannya itu loh teman-teman. Dan penganiayaan ini melanggar sila yang kedua, artinya dia tidak memanusiakan manusia gitu. Melakukan tindak kekerasan secara fisik itu melanggar sila yang kedua. Jadi jangan sampai terkecoh, walaupun di situ ada dibahas tentang pelanggaran sila kelima juga, tapi di sini kita membahas tentang penganiayaannya ya. Perilaku
tidak semena-mena, berlaku semena-mena, dan tidak memanusiakan manusia gitu ya. Jadi jawabannya adalah bagian B. Soal berikutnya, tahun ini band terkenal asal Inggris Coldplay akan mengadakan konser di Indonesia. Hal ini menuai reaksi dari banyak pihak. Banyak yang merasa senang karena ini pertama kalinya Coldplay akan konser di Indonesia sejak band itu terbentuk. Tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan banyak uang untuk membeli tiket konsernya. Bahkan banyak yang mengaku meminjam uang secara online untuk membeli tiket tersebut. Di sisi lain, banyak pula kalangan masyarakat yang menolak diadakannya konser ini karena dianggap sebagai salah satu pendukung gerakan LGBT yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, kayaknya masalahnya ini ya. Pemerintah dalam hal ini sebagai penentu kebijakan sebaiknya. Oke, kalian menempatkan diri sebagai pemerintah di sini teman-teman ya. Jadi sekali lagi kalau TWK tuh kalian fokus, di sini kalian ditanyakan sebagai pemerintah. Lain lagi kalau teman-teman ditanyakan sebagai seorang warga negara gitu ya. Jadi tempatkan diri kalian sebaik mungkin sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Jadi masalahnya di sini Coldplay mau datang gitu ya. Banyak yang senang, ada juga yang nggak senang gitu. Jadi bagaimana cara kita sebagai pemerintah agar jadinya baik gitu lah ya. Oke, kita lihat dulu choice-nya gimana. Membiarkan konser ini terlaksana dengan aman karena konser musik merupakan hal yang tidak dilarang untuk diadakan di Indonesia. Oke. Kemudian yang B, mengawasi konser ini terlaksana dengan aman dan kondusif agar tidak terjadi kericuhan karena konser musik merupakan hal yang tidak dilarang nih di Indonesia. Oke, beda-beda tipis nih teman-teman ya. Di sini membiarkan, di sini mengawasi. Oke. Kemudian yang C, mengawasi pelaksanaan konser agar pada konser tersebut tidak ada kampanye LGBT sehingga konser bisa terlaksana dengan baik. Aduh, yang benar mana ini ya? Yang bagian D, berkoordinasi dengan pihak penyelenggara agar pada konser tersebut tidak terdapat kampanye LGBT. Oke, ini juga benar juga nih teman-teman ya. Yang bagian E, melarang konser tersebut diadakan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Baiklah, kalau teman-teman menemukan soal choice yang beda-beda tipis seperti ini, saran dari aku teman-teman, eliminasi dari tingkat tingkat proporsi benar yang paling kecil gitu ya. Nah, yang pertama yang aku eliminasi adalah yang bagian E teman-teman. Lah, kenapa Kak dieliminasi? Bukannya ini ada LGBT-nya dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, itu benar. Oke, baik. Di sini teman-teman perhatikan bahwa di mana tadi? Di sisi lain, banyak pula kalangan masyarakat yang menolak diadakannya karena dianggap nih teman-teman. Karena dianggap sebagai salah satu pendukung gerakan LGBT. Ini tuh dianggap gitu teman-teman ya. Jadi ini baru anggapan. Jadi pemerintah tidak bisa langsung melarang konser tersebut karena notabene konser musik emang gak dilarang gitu di Indonesia ya. Jadi kalau melarang langsung tanpa melakukan apa-apa gitu ya, tanpa penyelidikan terlebih dahulu dan bla bla bla, rasanya kurang tepat kalau langsung dilarang gitu teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua, aku kasih tanda lain aja di sini. Ini. Yang aku eliminasi adalah yang bagian A. Kenapa? Membiarkan konser ini terlaksana dengan aman karena konser musik merupakan hal yang tidak dilarang untuk diadakan. Ini kalau gimana sih Kak melarang? Gak boleh, membiarkan juga gak boleh. Gini, kita kan posisinya sebagai pemerintah nih teman-teman ya. Oke, pemerintah boleh melarang, tapi ya ada juga dong ya prosedur yang harus dilewati sampai kita bisa melarang gitu. Sedangkan yang ke bagian A ini membiarkan saja gitu ya, membiarkan saja padahal ada polemik yang terjadi di tengah masyarakat gitu. Jadi gunanya pemerintah di sini apa? Nggak ada gitu ya. Jadi ini yang bagian A juga aku eliminasi karena gunanya pemerintah apa dong gitu ya. Kalau cuman membiarkan aja. Sedangkan ada polemik di situ ya. Kalau nggak ada polemik ya udah nggak masalah, biarkan aja gitu ya. Nah, kemudian yang bagian B, yang bagian apa lagi? Yang bagian B,
Mengawasi konser ini terlaksana dengan aman dan kondusif agar tidak terjadi kericuhan. Nah, ini juga aku eliminasi. Meskipun ini baik kedengarannya mengawasi karena ada polemik terus diawasi gitu. Cuman mengawasi aja. Iya sih mengawasi agar tidak terjadi kericuhan karena ada polemik ini. Tapi bagaimana mengakomodir pendapat-pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa ini tuh semacam ada kampanye LGBT di situ ya. Ada pendukung LGBT yang masuk ke Indonesia gitu. Jadi cara mengakomodir orang-orang yang beranggapan seperti ini kan nggak sedikit juga yang beranggapan sedikit seperti ini teman-teman. Jadi pemerintah di sini harus apa gitu. Nah, oke ini juga belum ya. Ini kan sudah pada tahap pelaksanaannya ya. Kemudian bagian C ini juga aku eliminasi karena kenapa? Mengawasi pelaksanaan konser agar pada konser tersebut tidak ada kampanye LGBT sehingga konser bisa terlaksana dengan baik. Ini tuh apa ya sudah pada tahap pelaksanaannya gitu teman-teman ya. Sedangkan ini baru mau gitu ya, baru mau Coldplay gitu datang, terus ada yang beranggapan bahwa ini pendukungnya LGBT, terus pemerintah harus apa? Jadi jawaban yang paling benar itu adalah bagian D. Karena Coldplay mau datang, terus ada yang beranggapan negatif seperti ini, maka sebaiknya untuk mengakomodasi orang yang mau nonton Coldplay dan orang-orang yang gak suka sama LGBT ini, makanya pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara, oke? Karena kan yang penyelenggara bukan pemerintah ya kan, pasti ada pihak penyelenggaranya. Jadi berkoordinasi dengan pihak penyelenggara agar pada konser tersebut tidak terdapat kampanye LGBT. Jadi ini adalah langkah preventif gitu teman-teman ya. Dan kalau dikatakan di sini berkoordinasi, artinya gimana? Walaupun Coldplay itu adalah pendukung LGBT, tapi kan yang ditakutkan di sini jangan ada kampanye LGBT, kan jangan sampai ada itu ya di Indonesia ya. Kalau untuk pemikiran bahwa dia pendukung LGBT, orang-orang barat kan nggak bisa dihindari kalau mereka mendukung ya. Tapi kalau masuk ke negara kita, itu kan jangan sampai ada kampanyenya ya. Jadi gunanya pemerintah di sini berkoordinasi langsung dengan pihak penyelenggara. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Jadi tingkat kesulitannya untuk soal-soal tes CPNS di yang baru-baru ini, utamanya di tes kedinasan, adalah menganalisis soal yang beda-beda tipis nih seperti ini teman-teman ya. Jadi harus banyak latihan. Oke. Pada tahun 1997, Sandiaga Uno bersama teman-teman SMA-nya, Rosan Perkasa Rusladni, mendirikan perusahaan penasihat keuangan bernama, ya inilah ya. Salah satu mentor bisnisnya adalah William Suryajaya yang merupakan pendiri dari PT Astra International. Kemudian pada 1998, ia dan Edwin Putra William mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Bidang usahanya meliputi pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Mekanisme kerja perusahaan tersebut adalah menghimpun modal investor untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah keuangan. Kinerja perusahaan yang krisis itu kemudian dibenahi dan dikembangkan. Setelah kembali sehat, aset perusahaan tersebut dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Dari cerita di atas, nilai integritas yang paling utama yang dapat diteladani yaitu oke teman-teman, nilai integritas tanggung jawab masuk ya, tanggung jawab masuk, kejujuran, disiplin tinggi, etos kerja dan kegigihan. Kreatif apakah termasuk nilai integritas? Bukan teman-teman ya. Jadi yang kita mau lihat di sini apakah dia etos kerja dan kegigihan, tanggung jawab, kejujuran atau disiplin tinggi. Nah, kalau kita lihat dari ceritanya nih, ini adalah cerita tentang Sandiaga Uno yang membangun bisnis nih teman-teman, mendirikan perusahaan gitu ya, step by step ya kan, dari 1997 kemudian 1998, terus usahanya tuh bukan usaha yang gampang gitu teman-teman, jadi mengakuisisi perusahaan yang mengalami masalah keuangan gitu, terus kemudian dikembangkan kembali setelah sehat baru dijual dengan nilai aset yang lebih tinggi. Nah, ini mencerminkan nilai integritas, etos kerja dan kegigihan dari Pak Sandiaga Uno gitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A. Oke.
Oke, kita ke next. Ideologi Pancasila, kita menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila ke-1 berguna untuk memperingatkan generasi milenial bahwa ada Tuhan sebagai pusat dari kehidupan segala sesuatu dalam bentangan dunia. Oke, salah satu tips dari aku juga kalau TWK tuh teman-teman langsung baca pertanyaan aja sih. Ini aku baca keterangannya juga sekalian, nggak apa-apa. Ini kan cuma konten teman-teman ya. Tapi kalau kalian langsung ada di tempat gitu ya, di tempat tes, langsung baca pertanyaannya dulu. Usahakan kalian screening gitu ya. Screening di kalimat-kalimat terakhir dulu teman-teman. Kalau memang dia membutuhkan berdasarkan peristiwa di atas gitu, itu teman-teman harus lihat lagi ya. Tapi coba deh kita lihat ya yang terakhir, bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan. Oke, ini kalau kita lihat pertanyaannya itu kita langsung bisa tahu, oh jadi bentuk keimanan dan ketakwaan. Meskipun ini ada di depannya gitu ya, ini sebagai pelengkap aja teman-teman bahwa ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila ke-1 gitu, memperingatkan generasi milenial. Nah, dan bentuk keimanan dan ketakwaan itu ditunjukkan dengan apa ya? Oke, bagian A, memahami segala perbuatan yang dilarang agama. Oke. Kita simpen dulu ya. Mengagumi kebaikan dari setiap agama. Menghormati pemeluk agama yang berbeda. Oke. Taat terhadap ajaran agama yang dianutnya. Bagian E, memandang setiap permasalahan ditinjau dari segi ajaran agama. Waduh, ini juga kayak bagus-bagus semua nih ya choice-nya ya. Saatnya kita mengeliminasi satu persatu. Gini, kembali lagi fokus sama apa yang ditanyakan, bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ditunjukkan dengan apa. Yang pertama, kita bisa mengeliminasi mengagumi kebaikan dari setiap agama. Ini toleransi gitu ya. Kita mengagumi kebaikan gitu yang diajarkan gitu. Tapi bentuk keimanan kita kepada Tuhan tuh yang kayak gimana perwujudannya gitu teman-teman ya. Nah, kemudian memahami segala perbuatan yang dilarang agama. Oke, ini aku juga eliminasi. Kenapa Kak dieliminasi? Ya karena ini hanya sekedar memahami gitu ya. Memahami, oh aku paham itu dilarang. Oke, gitu. Hanya sekedar paham gitu ya. Oke, kemudian yang bagian C, menghormati pemeluk agama yang berbeda. Oke, ini juga sebagai bentuk toleransi ya, tapi yang ditanyakan adalah bentuk keimanan gitu dan ketakwaan secara langsung gitu ya. Ditunjukkan dengan apa? Nah, yang bagian D, taat terhadap ajaran agama yang dianutnya. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Jadi, bentuk keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan ya dengan taat terhadap ajaran agama yang kita anut gitu ya. Gimana kita bisa menghormati pemeluk agama lain gitu. Gimana kita bisa memahami segala perbuatan yang dilarang agama kalau kita nggak taat gitu teman-teman ya. Jadi ketaatan itu adalah bentuk keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang bagian E, memandang setiap permasalahan ditinjau dari segi agama, ini juga rasa-rasanya udah tepat teman-teman. Yang paling tepat itu bagian D. Oke? Sip. Berikutnya, saat ini bangsa Indonesia mengalami banyak ujian. Salah satunya adalah provokasi kepada sebagian rakyat di wilayah Indonesia untuk memisahkan diri dari Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan usaha bela negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Usaha bela negara ini tidak memiliki banyak arti tanpa penghormatan dari negara lain atas batas-batas wilayah di Indonesia, karena hal ini merupakan harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Ini kurang tepat teman-teman ya. Ini kan usaha bela negara gitu ya. Nah, usaha bela negara apakah kita harus menghadap penghormatan gitu, itu kan secara nggak langsung gitu teman-teman ya. Bagian B, dukungan dari aparatur negara yang menjunjung tinggi nilai integritas dan moderasi beragama. Oke, ini juga kurang tepat. Masa dari cuman aparatur negara aja, ya kan? Nah, ini kan dikatakan bahwa seluruh tumpah darah Indonesia, bukan cuman ASN aja, enggak kan? Yang bagian C, dukungan dari warga negara dan adanya partisipasi aktif. Oke, ini jawaban yang paling benar ya.
Jadi usaha bela negara itu tidak memiliki banyak arti tanpa adanya dukungan dari warga negara, bukan cuma dukungan, tapi juga partisipasi aktif. Oke, kita lihat jawaban yang lain, dukungan dana yang cukup dari APBD ini juga kurang tepat, adanya kerjasama dengan negara tetangga juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian C. Oke teman-teman, itu tadi untuk update soal-soal TWK yang full penalaran dan paling terbaru. Jadi bentuk soal-soal TWK ya kayak gini teman-temannya, yang membutuhkan analisis selain wawasan yang luas, juga membutuhkan analisis yang tinggi gitu. Jadi ada dua kemampuan yang dibutuhkan dalam TWK itu. Selain teman-teman harus banyak baca, harus banyak insight, wawasan, uh, bagaimana sudut pandang teman-teman dalam memahami suatu masalah, itu juga penting banget. Bagaimana teman-teman bisa menganalisis jawaban yang paling tepat sesuai dengan apa yang ditanyakan, itu adalah kunci memenangkan TWK gitu teman-teman ya. Jadi banyak yang misunderstanding, banyak yang memilih jawaban mana yang tepat gitu ya, karena sering diputarbalikan gitu dengan kalimat-kalimat pelengkap ataupun kalimat-kalimat yang berbeda tipis tapi dalam maknanya gitu teman-teman, meskipun beda-beda satu kata aja. Jadi teman-teman harus banyak latihan dan belajarnya harus benar gitu ya. Jadi yuk bergabung di bimbel CPNS Full SKD bersama aku Viracun. Ini batch yang pertama untuk bimbel Full SKD. Jadi teman-teman di sini akan dibimbing bagaimana cara belajar TWK, TKP, TIU dengan benar ya, dengan efektif gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu di kelas nanti. Kita belajar lebih intens lagi ya. Dan sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.